Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil program kami mengenai aplikasi PetShop. Kelompok 7 beranggotakan saya Adi Bahtiar dengan NIM 22051173 dan Alfian Nazar NIM 2205111053, 3 Jailani dengan NIM 2205111051, 4 Silvana Nevilia Enisa dengan NIM 2205111187. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pemrograman bergerak dengan tujuan membangun aplikasi pet shop yang memudahkan layanan pemesanan hewan serta meningkatkan kenyamanan bagi pemilik hewan peliharaan. Aplikasi ini dirancang agar pengguna dapat dengan mudah melihat katalog hewan, melakukan pemesanan dan mendapatkan layanan yang lebih efisien. Tujuan 1. Mempermudah pemilik hewan peliharaan dan mengakses layanan pet shop secara digital. Yang kedua, menyediakan informasi lengkap mengenai hewan yang tersedia di pet shop. 3. Meningkatkan efisiensi dalam proses pemesanan dan layanan pet shop. 4. Membantu pet shop dalam mengelola data pelanggan dan pemesanan dengan lebih sistematis. Poin-poin materi yang akan disampaikan yang 1. Fitur utama aplikasi, 2. Arsitektur dan teknologi yang digunakan, 3. Struktur proyek, 4. Implementasi. 1. Fitur utama aplikasi. Fitur utama aplikasi. Aplikasi PetShop ini memiliki dua sisi pengguna yaitu user side dan admin side dengan fitur sebagai berikut. 1. User side atau pengguna. Menampilkan katalog hewan dalam bentuk grid 2 kolom per baris dengan gambar dan informasi dasar. Memilih hewan dengan menekan tombol Pet Me untuk melakukan pemesanan. Form pemesanan mencangkup data diri, nama, telepon, email, alamat, jumlah hewan yang dipesan, catatan tambahan terkait pemesanan. Kedua, admin site. Admin site menampilkan daftar pesanan yang masuk dari pengguna. Mengonfirmasi pesanan sehingga statusnya berubah sesuai dengan proses transaksi yang sedang berjalan. 2. Arsitektur dan teknologi yang digunakan. Arsitektur dan teknologi yang digunakan. Aplikasi PetShop dikembangkan menggunakan teknologi Flutter yang memungkinkan pembuatan aplikasi mobile untuk Android dan iOS dengan satu basis kode. Berikut adalah beberapa komponen utama yang digunakan dalam aplikasi ini. 1. Flutter Dart sebagai framework utama. Flutter digunakan sebagai framework utama karena fleksibilitasnya dalam membangun UI yang responsif dan menarik. Dart sebagai bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini. 2. Provider untuk manajemen state. Aplikasi ini menggunakan provider untuk mengelola state, khususnya dalam menangani perubahan data antara widget seperti daftar pesanan pengguna dan status pesanan. Provider memudahkan komunikasi antara UI dan data secara efisien tanpa membebani performa aplikasi. 3. Aset manajemen untuk pengelolaan gambar. Semua gambar hewan disimpan dalam folder aset atau image sehingga memudahkan pengelolaan dan pemanggilan gambar dalam aplikasi. Gambar hewan dalam katalog akan ditampilkan dalam bentuk grid dengan 2 kolom per baris agar lebih rapih dan mudah diakses oleh pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jailani. Selanjutnya, struktur proyek. Proyek bisa dilihat sebagai berikut. Lib-main.dart adalah entry point utama dari aplikasi.
Selanjutnya akses slash image, menyimpan gambar yang digunakan dalam aplikasi. Dan yang terakhir, pubspec.iam, mendeklarasikan dependencies dan daftar aset yang digunakan. Yang keempat ada implementasi. Beberapa implementasi yang telah dilakukan dalam proyek ini. Yang pertama, tampilan katalog hewan menggunakan grid view builder untuk menampilkan daftar hewan dengan gambar dan tombol pemesanan. Selanjutnya, form pemesanan diimplementasikan menggunakan text field dan drop-down button untuk mempermudah input data. Yang ketiga, manajemen state menggunakan provider sehingga data pesanan dapat diperbarui secara dinamis tanpa perlu memperbarui seluruh tampilan aplikasi. Dan yang terakhir, notifikasi status pesanan, di mana admin dapat mengubah status pemesanan dan pengguna akan melihat perubahan status tersebut. Selanjutnya akan dilanjut oleh Alfian Nazar. Oke, selanjutnya adalah demonstrasi apps. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi ini berfungsi sebagaimana mestinya. Yang pertama, ketika aplikasi ini dijalankan, user akan dihadapi dengan tampilan login page. Di sini user dapat memilih sebagai user ya, sesuai dengan role-nya masing-masing. Kemudian ketika user sudah masuk pada tampilan homepage-nya, di sini tampilkan beberapa kategori hewan yang sudah disediakan pada tampilan homepage dan disajikan dalam bentuk grid. Jadi ketika user sudah memilih contohnya hewan yang akan diadopsi, ketika tombol Pet Me ditekan, maka halaman akan langsung menavigasikan ke form pengisian. Nah, di sini user diharuskan mengisi form sesuai dengan format yang sudah disediakan, seperti nama lengkap, nomor telepon, email, alamat, jumlah hewan yang ingin diadopsi dan catatan tertentu. Kemudian untuk melakukan submit yaitu dengan menekan tombol kirim transaksi. Nah, ketika tombol kirim transaksi sudah dilakukan, pada bagian bawah layar akan muncul notifikasi bahwa request berhasil dikirim. Nah, ini menandakan bahwa form yang sudah diisi sebelumnya itu sudah dikirim dan bisa diproses oleh admin. Nah, kemudian untuk mengakses user atau mengakses role admin, user harus keluar dari sesinya terlebih dahulu, kemudian masuk sebagai admin. Nah, ketika sudah masuk sebagai admin, homepage-nya tentu memiliki tampilan yang sedikit berbeda dengan tampilan pada user. Nah, di sini akan ditampilkan data yang sudah diisi oleh user sebelumnya. Seperti contohnya di sini ada satu data yang sudah diinput oleh user sebelumnya. Dan di sini admin akan melakukan konfirmasi dengan menekan suatu button yang sudah disediakan. Maaf. Ketika tombol konfirmasi sudah ditekan, halaman ini harusnya menampilkan notifikasi bahwa konfirmasi telah dilakukan dan pesanan bisa diproses. Di sini akan saya coba langsung praktikkan pada aplikasinya. Ya, dapat dilihat. Di sini saya menjalankannya menggunakan web dikarenakan minimnya fasilitas yang disediakan dan juga beberapa spek perangkat yang disediakan juga tidak mumpuni. Pada tampilan homepage, kita akan masuk dulu sebagai user.
Nah, kemudian akan ditampilkan beberapa opsi hewan yang akan atau yang diminati atau akan diadopsi gitu. Sebagai contoh ini saya coba pilih, kemudian melakukan pengisian form. Kemudian melakukan submit. Ketika submit berhasil dilakukan, maka akan menampilkan sebuah request, menampilkan notifikasi bahwa request berhasil dikirim. Selanjutnya saya akan coba masuk sebagai admin untuk melihat bahwa data tersebut sudah masuk atau belum. Ya, di sini sudah masuk. Untuk user, nomor telepon, email, dan lain-lain sudah sesuai dengan input yang sudah dilakukan sebelumnya. Di sini admin akan melakukan konfirmasi, kemudian melakukan proses pemesanan. Aplikasi ini tentu memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan ya. Salah satu contohnya ini, aplikasi ini seharusnya dijalankan menggunakan database, namun saya hanya menggunakan provider dikarenakan minimnya waktu dalam pengerjaan. Untuk kekurangan dan kelebihan akan dilanjutkan oleh Silvana. Nah, berikut merupakan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihan. Yang pertama ada user friendly, yaitu antarmuka aplikasi dirancang sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna, baik untuk melihat katalog hewan maupun melakukan pemesanan. Yang kedua itu multi platform, yaitu dibangun menggunakan Flutter sehingga dapat dijalankan di Android maupun iOS dengan satu basis kode. Yang ketiga yaitu sistem pemesanan yang efisien. Pengguna dapat dengan mudah memilih hewan dan mengisi form pemesanan, sementara admin dapat langsung mengelola daftar pemesanan. Yang keempat yaitu manajemen state yang baik. Dengan penggunaan provider, aplikasi memiliki performa yang lebih optimal dalam mengelola perubahan data. Yang kelima yaitu ringan dan cepat. Aplikasi memiliki ukuran yang relatif kecil dan berjalan dengan lancar karena hanya memuat fitur inti yang diperlukan. Berikut yaitu kekurangannya. Yang pertama itu fitur terbatas. Saat ini hanya mendukung pemesanan hewan tanpa adanya fitur tambahan seperti pembayaran online atau pelacakan pemesanan. Yang kedua yaitu tidak ada manajemen pengguna. Aplikasi belum mendukung sistem login sehingga admin dan pengguna tidak memiliki akun untuk menyimpan riwayat pemesanan. Yang ketiga yaitu data disimpan sementara karena belum menggunakan backend atau database. Data pemesanan hanya disimpan selama aplikasi berjalan dan akan hilang saat aplikasi ditutup. Yang keempat yaitu tampilan sederhana. UI masih perlu ditingkatkan agar lebih menarik dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Kesimpulannya, aplikasi PetShop dirancang untuk mempermudah layanan pemesanan hewan peliharaan secara digital, baik bagi pengguna maupun admin. Dengan tampilan katalog hewan yang interaktif dan sistem pemesanan yang sederhana, pengguna dapat dengan mudah memilih dan memesan hewan yang diinginkan. Dari sisi admin, aplikasi ini memungkinkan pengelolaan pemesanan dengan lebih efisien, memastikan setiap pemesanan dapat dikonfirmasi dengan cepat. Teknologi Flutter yang dipilih karena fleksibilitasnya dalam pengembangan aplikasi multiplatform serta kemudahan dalam mengelola UI yang responsif
Dengan penggunaan provider sebagai manajemen state, aplikasi dapat berjalan lebih optimal dan interaktif. Secara keseluruhan, aplikasi ini memberikan pengalaman yang lebih praktis dan modern dalam pemesanan hewan peliharaan serta dalam dikembangkan lebih lanjut untuk fitur-fitur tambahan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.